مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. Para mu'alimin, para asatidzah, para hujjat, jamaah Masjid Jami Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Murtada ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah olehnya. Selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, saleh dan salehah, dan yang terutama nanti bila kita kembali kepada Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adalah ucapan para orang-orang terdahulu. Alhamdulillah ini merupakan kalimat ibadah. Disebutkan bahwa alhamdulillah ini adalah ibadatul awalina wal akhirin. Alhamdulillah adalah ibadahnya manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam ibadahnya itu alhamdulillah. Ketika Nabi Adam bangkis, falamma atasa, mengatakan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ibadahnya nabi-nabi. Nabi Nuh ketika selamat dari banjir yang begitu besar, ucapannya alhamdulillah alladzi najjana minal qaumil zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Karena itu kita setiap hari pasti mengucapkan alhamdulillah.
Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq inna rabbana laghafurun syakur. Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam juga yang terkenal ucapannya alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min khalqihi min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kami. Faddalana itu memberi kelebihan kepada kami daripada hamba-hamba mukmin lainnya, karena kita tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang kaya raya, yang dapat berbicara dengan semua binatang, bahkan dapat dengan karunia Allah memindahkan kerajaan Ratu Balqis dengan sekejap mata dari orang dekatnya Nabi Allah Sulaiman karena berkah dan tawasul Nabi Sulaiman. Alhamdulillah, kalimat yang juga dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu riwayat yang menyatakan, ya Rasulullah, apa sih pujian yang paling utama gitu? Pujian yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Afdhalul mahamid alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian yang paling utama kepada Allah, kalimat alhamdulillah yang sering kita baca di awal tuh, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah gitu. Walaupun nanti ada orang yang baca alhamdulillah hamdal hamidin, ada yang begitu, hamdas syakirin. Nah, tapi ujungnya hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu adalah afdolul mahamid. Itu maknanya bahwasanya setiap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sempurnakan nikmat-nikmat berikutnya gitu. Nikmat-nikmat berikutnya Allah sempurnakan. Dan kalimat alhamdulillah ini juga akan terus dibaca oleh orang-orang beriman, bukan hanya di dunia, bahkan sampai dia dipisahkan antara orang kafir dengan orang mukmin. Itu juga ucapan alhamdulillah terus ngikut. Makanya kita ini disuruh tiap hari dilatih untuk mengucapkan alhamdulillah, biar jangan ada keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar enggak ada keluhan. Kenapa? Karena Allah enggak suka sama hambanya yang mengeluh. Tadi kita dengar baca waduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, itu dia. Nah, cuman kita kalau enggak ada ilmu tuh ngeluh kayaknya lancar banget. Betul enggak, Bu? Kalau enggak ada ilmu kita tuh ngeluh paling lancar. Curhat paling lancar kalau nggak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, begitu kita dilancarkan keluhan gitu, kita bisa ngerem. Kenapa? Allah nggak demen. Allah nggak demen. Innallaha yuhibbul hamda. Allah itu senang dipuji gitu. Allah senang dipuji. Jadi kita berusaha ngerem keluhan. Biar apa? Biar nikmat yang mau datang tuh segera sampai. Kalau misalnya kita ngeluh, nikmat yang mau datang itu tertahan. Mestinya masuk nikmat rohani, akhirnya tertahan dengan keluhan. Makanya sungguh sangat menyenangkan kita itu ketika kita dengar hadis Allah itu redho, innallaha la yardha. Allah itu redho banget Allah kepada siapa? Kepada seorang hamba yang makan dan minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada hadis idza akalata aw yashrabu syurbata fa yahmadullah. Allah redho banget. Jadi ibu-ibu yang ada minuman, minum aja Bu. Habis minum alhamdulillah. Itu Allah redho. Segitu aja tuh. Allah redho. Saya pengen minum, nanti yang lain juga pengen minum gitu. Alhamdulillah. Makanya luar biasa. Sekarang ucapan alhamdulillah itu justru banyak orang-orang ikut ucapin alhamdulillah. Dulu kita kenal ada petinju MMA. Namanya siapa itu? Habib Nurmagomedov. Dia menang lawan musuhnya, apa yang dikatakan? Alhamdulillah gitu. Berarti dia ngaji, dia tahu alhamdulillah. Bahkan sekarang pemain sepak bola kita lihat tuh viral, mereka ikut-ikutan. Orang Inter Milan, AC Milan, alhamdulillah, ikut-ikutan kalimat alhamdulillah. Kemudian sekarang orang-orang di luar Islam pun ikut-ikutan juga ngucapin alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, ucapkan. Nah kita orang Muslim renungin alhamdulillah, karena alhamdulillah ini baru syukur di lisan. Baru syukur di lisan. Ini namanya syukrun am, bersyukur secara umum. Ada syukrul khas, bersyukur secara khusus. Dia tahu nikmat yang datang ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya.
Dan nanti di akhirat alhamdulillah juga ngikut di akhirat itu. Kita sering baca surah Yasin. Ada ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Nah, ketika wamtazul yauma itu artinya al yauma, pada hari ini kami pisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ayuhal mujrimun, pendosa itu dikatakan orang kafir, dipisahkan oleh Allah. Kumpul sebanyak-banyaknya. Tapi kata Allah, al-yauma, pada hari ini kami pisahkan. Nah, ketika orang-orang mukmin berpisah dengan orang kafir barisannya, orang-orang mukmin serentak mengatakan, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Nah, sekarang kalau kita biasain alhamdulillah, insya Allah ngikut, katanya gitu. Insya Allah ngikut. Bahkan nggak usah jauh-jauh, ampunan Allah bisa kita dapati ketika kita pakai pakaian, kita ucapin alhamdulillah gitu. Jadi man labisa sauban, orang yang pakai pakaian apapun pakaiannya ya, yang terhormat gitu, kemudian dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan pakaian tanpa susah payah, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian tanpa susah payah, bila haulin wala quwwah minni. Itu jaminan ampun ada dari Allah. Allah ampunkan dosanya yang akan datang, bahkan mata kedama luar biasa. Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah umum, tapi alhamdulillah khusus. Yaitulah yang disebut dengan dia tahu pemberi nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab yang kita baca ini Nashul Ibad ini bicara masalah tentang apa? Bicara masalah tentang tasawuf. Nah, tasawuf itu adalah ngebenerin akhlak kalau tasawuf. Kalau akidah ngebenerin tauhid. Nah, kalau fikih ngebenerin ibadah, ya mu'alim. Di sini kan murtadah komplit. Fikihnya Ustaz Hasan itu ngebenerin ibadah gitu. Ada masalah ngebenerin akhlak, itu tasawuf berarti. Ada yang ngebenerin tauhid, itu akidah. Ada yang ngebenerin bahasa, itu namanya nahwu gitu kan. Ada yang ngebenerin pikiran, namanya ilmu mantiq. Jadi masing-masing ilmu itu punya alur membenarkan. Nah, saya disuruh sama Ustaz Zulkarnain baca kitab Nashul Ibad, artinya ngebenerin akhlak gitu. Nah, akhlak itu kan ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, ada akhlak kepada alam semesta gitu. Nah, yang terutama akhlak itu kita ngebenerin akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di kitab-kitab tua klasik turas literasi yang sudah ditulis sama ulama-ulama kita dulu, ini isinya tentang ucapan-ucapan ulama-ulama yang sudah sukses akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sukses. Jadi anak tabarukan, ngambil barokahnya dari ulama-ulama yang sudah sukses, karena kesuksesan orang tuh dinilai dari peninggalan kebaikannya. Di antara peninggalan kebaikannya adalah karya-karya beliau yang bermanfaat buat orang-orang beriman. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Nashul Ibad yang kita baca kitabnya tiap hari Minggu sebulan sekali di sini, adalah ulama Banten yang dikuburkan di Mekah, Ma'la, yang sudah sangat terkenal. Beliau itu karomah-karomahnya bahkan viral, orang tahu bahwa makamnya sampai hari ini masih utuh. Kerajaan Arab itu sampai bingung, makam sudah 2 abad lamanya, hampir 2 abad tapi masih utuh. Ternyata beliau ulama Indonesia yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sempat keturunannya itu diuber-uber sama orang Wahabi untuk dibunuh, dihabiskan, karena pemahamannya bertentangan dengan orang-orang Salafi Wahabi. Nah, kita baca ini kitab isinya tentang akhlak. Dikatakan tasawuf apa? Tasawuf itu belajar ngebersihin hati. Bukan berarti yang ngajarin udah bersih hatinya, kita tabarukan, ngambil barokahnya. Biar apa? Biar kita ada rem-remnya dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasannya itu tentang zuhud diantaranya. Itu tentang zuhud, yaitu apa itu zuhud? Nah, kalau udah bicara masalah zuhud ini banyak persepsi, Pak. Az-zuhud salasa ahruf. Nah, zuhud itu ada 3 huruf. Yang pertama zai, kemudian ha dan dal. Zuhud, zai, ha dan dal. Arti zuhud itu artinya apa?
Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, zuhud itu artinya sederhana. Zuhud itu sederhana, diartikan dalam bahasa Indonesia. Sederhana. Z-nya tarkuz zina. Nah, ini dia. Tarkuz zina. Zina itu bukannya hubungan laki perempuan yang belum sah menikah di sini. Zina itu perhiasan. Jadi orang-orang zuhud itu sudah tidak senang dengan perhiasan duniawi. Lain, ibu-ibu masih senang pakai emas nggak, Bu? Senang, Bu, ya? Pakai emas. Masih sekarang bawa nggak? Oh, nggak bawa. Kalau bawa Om Yusuf Mansur diminta ntar. Gitu. Tarkuz zina itu meninggalkan perhiasan orang zuhud. Nah, kita ini di Jakarta ada nggak orang zuhud? Gitu. Di Jakarta ada nggak? Kita lihat ada ustadz malah justru mobilnya Alphard. Gitu. Ustadz justru mobilnya keren, mobilnya B1AAA dengan nama majelisnya. Apakah itu dia tidak zuhud? Gitu. Karena zuhud itu tarkuz zina. Nah, zina perhiasan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah. Nah, bukan berarti kita nggak boleh senang sama perhiasan. Bukan nggak berarti. Yang nggak boleh itu sampai masuk ke dalam hati, gitu kan? Yang nggak boleh sampai masuk ke dalam hati, itu yang berat. Jadi dunia itu kita belajar di ilmu ini, Bu, itu adanya di luar hati, dunia itu. Nah, zuhud dia coba belajar naruh dunia di luar hati, sehingga ketika kehilangan tidak bunuh diri. Ketika kehilangan nggak bunuh diri. Sekarang nih, Bu, kita baca viral banyak kasus-kasus yang di luar daripada ajaran Islam gitu. Ada seorang karyawan Alfa utang online, utangnya 3.200.000 karena ada yang mencairkan uang 15 juta. Dikibulin, kena hipnotis. Sebelum turun transfer dulu 3.000 jutanya tuh. Udah ditransfer nggak turun-turun duit yang pinjaman 15 juta. Malu dia, akhirnya suaminya pergi digantung diri. Nauzubillahi min zalik. Kenapa? Karena dunia masuk ke dalam hati. Nah, kita itu alhamdulillah dididik sama guru-guru kita belajar tentang tipuan dunia. Kalau orang yang dunia nggak masuk ke dalam hati, itu masa bodoh. Kita ini kan orang pesantren, hutang udah biasa, ya Ustaz. Hutang udah biasa asal niat bayar gitu. Niat bayar. Kalau ada orang ngomong begini, payah tuh Ustaz masih hutang juga. Kayak gua dong nih kagak pernah ngutang. Itu sombong itu, Bu. Kalimat kayak gitu sombong ternyata. Kayak gua dong nih gak pernah utang. Entar biasanya tuh kalau ada orang keluar kalimat kayak begitu, entar diuji dia pada suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entar lo diuji bakal hutang. Jalannya bagaimana kita gak tahu. Nah, itu kalimat-kalimat gitu kita punya remnya ketika belajar tasawuf, ngebenerin akhlak gitu. Nah, alhamdulillah di Al-Murtado belajar dikit-dikit, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bahan bakarnya ilmu. Enggak tahu-tahu kita itu bisa terbimbing tanpa ilmu. Nah, zinah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan ini adalah ujian. Siapa yang paling baik di antara kalian yang menyikapi ujian ini? Walaupun secara garis besarnya hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah, secara garis besar semua manusia itu memang zuyina, dihiasi, senang kepada sesuatu yang enak. Semua manusia itu senang kepada sesuatu yang enak. Perempuan enak gitu kan, nisa perhiasan, emas, perak, kendaraan itu perhiasan. Tapi kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah sebaik-baiknya tempat. Makanya ada orang yang tahu-tahu dapat kesadaran, dia lihat, di rumahnya burung murainya banyak banget, bajunya di lemari banyak banget, serba banyak, nggak kepake. Dapat kesadaran, ini burung daripada cuman ngerepotin aja gitu. Akhirnya nggak usah banyak-banyak lah, yang lain jual, tuh di sebelah ada janda gitu, ada anak yatim, itu yang lebih bermanfaat. Ada orang dapat hidayah kayak begitu. Pakaian yang banyak di lemari, alhamdulillah. Ada yang dapat hidayah, dikeluarin tuh pakaian yang nggak kepake, dikasih dibagi-bagiin ke petani.
dia hanya pakai yang dibutuhkan saja, dan itu biasanya umur-umur di atas 50 tahun biasanya gitu, umur 50 tahun ke atas. Kalau di bawah itu masih senang kondangan pakai yang bagus-bagus gitu. Makanya kalau ada anak muda yang kayak begitu, Allah senang banget sama seorang pemuda yang nggak punya keinginan. Allah yuhibbus sababah, pemuda yang nggak punya keinginan, Allah senang banget tuh. Nah, biasanya orang-orang yang 40-50 tahun ke atas dikasih kesadaran sama Allah hal-hal yang sangat bermanfaat buat di akhirat. Nah, itulah dia sudah mulai masuk makom zuhud. Makom zuhud itu tarkuz zinah gitu. Tarkuz zinah. Misalnya Ustaz Ahmad punya mobil, di rumahnya ada 5, ya kan? Nggak kepake tuh, pakai cuma 1. Ustaz Romdoni kemana-mana pakai motor mulu. Nah, gitu. Itu ada tarkuz zuhud, gitu. Ada tarkuz zinah, ya. Tapi Ustaznya jangan milih yang Lamborghini aja Ustaz, gitu. Itu bukan zuhud namanya, maruk gitu. Nah, kita lihat nih di tontonan kita banyak ujian-ujian yang kita kepengen jadinya. Kita kepengen. Nah, kita ingat ayat Allah, di sisi Allah lah lebih baik tempat balasannya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Itu syarat pertama orang zuhud, tarkuz zina. Nah, nanti kita akan melihat siapa di antara kita ini yang sudah mendaftarkan diri kepada Allah untuk zuhud, tarkuz zina. Nah, pakai perhiasan boleh gitu. Tapi punya alasannya kenapa pakai perhiasan. Jangan pakai perhiasan alasannya ntar pas di masjid, pas selawatan, ya Nabi, biar orang lihat kerencengannya. Bukan begitu. Silakan pakai perhiasan. Alasannya apa? Nanti Ustadz kalau tahu-tahu gitu anak saya masuk sekolah, duit lagi kosong, kan saya bisa jual. Itu ada alasannya. Cakep begitu alasannya. Jangan buat dipamer. Kemudian yang haknya itu adalah tarkul hawa. Nah, ini yang agak susah nih Pak. Tarkul hawa, meninggalkan hawa. Hawa ini kan bahasa Arab, artinya keinginan yang menjatuhkan kita itu hawa. Kalau bahasa Betawi, hawa itu angin, angin itu kentut, kentut itu bau gitu. Berarti hawa kentut yang bau gitu, Betawi digituin. Tapi hawa itu sesuatu yang menjatuhkan kita ke derajat yang rendah. Kita udah punya bini di rumah halal, kita jajan gitu, itu hawa namanya. Kita udah kenyang makan, kita pengen lagi, itu hawa namanya. Keinginan yang menjatuhkan kita. Otomatis kekenyangan jatuh gak kita? Jatuh ke kasur, ngantuk berat, ibadah jadi susah gitu. Lewat subuh. Hawa itu sesuatu yang menjatuhkan, termasuk syahwat bicara, merasa diri benar, pemahaman yang paling bagus, yang lain salah, itu hawa. Ego itu artinya apa? Ananiyah itu harus ngikutin saya pokoknya. Nah, itu kalimat pokoknya itu berarti kita ada bibit hawa tuh. Pokoknya lo harus nurut sama gua. Ya, itu ada bibit hawa. Alasannya apa? Gitu. Harus nurut sama ente. Sedangkan kita nggak boleh nurut sama orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya ente harus ikut gua. Kalau kata gua ganjar, misalnya begitu. Nah, itu termasuk hawa juga itu. Alasannya apa? Gitu. Nah, kita yang zuhud itu tarkul hawa, menyederhanakan makan, menyederhanakan tidur, dan menyederhanakan hubungan seksualitas kepada istri. Kan ada sekarang pakar-pakar seksologi itu kalau di usia 20 tahun, 25 ke atas, seminggu pengantin baru bisa sehari 3 kali gitu kan. Kalau pengantin yang sudah 30 tahun usianya itu seminggu yang paling bagus 4 kali. Ya, kalau sudah di atas 35 seminggu sekali, 40 sebulan sekali. Kayaknya teorinya salah semua teorinya, itu buat orang-orang pekerja keras gitu. Nah, kita hawa itu bisa punya istri, bisa kita jadikan itu sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan menjadikan tujuan. Istri itu tujuan, suami itu tujuan, bukan, tapi sarana. Nah, zuhud, tarkul hawa, meninggalkan kelebihan-kelebihan keinginan. Makan secukupnya gitu. Tidur seperlunya. Masya Allah. Itu teori, Pak. Tidur teori. Subhanallah, kalau kita bisa jalanin jadi wali gitu, Pak. Banyak ilmu, banyak amal yang kita kerjain. Hawa. Nah, syaitan laknatullah alaih, iblis ini itu
pernah dia itu ngomong sama Allah untuk menggoda kita kan, dan dikasih umur panjang. Terus kata iblis, dibocorin, kata iblis, saya dicelakakan oleh manusia dengan kalimat la ilaha illallah. Celaka saya. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, ahlaktuni bila ilaha illallah, aku dicelakakan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kita ngomong la ilaha illallah, itu biasanya guru-guru kita kalau penutup taklim, itu iblis setan celaka nih dengan kalimat kayak begitu. Tapi dia dendam, wa ahlaktuhum bidzunub, aku celakakan manusia dengan perbuatan dosa. Dendam. Semakin banyak la ilaha illallah kita, semakin dosa ditawarin sama iblis tuh. Goda-godaan makin banyak. Coba antum perhatikan, antum semakin dekat kepada Allah, iblisnya semakin naik pangkatnya. Betul nggak? Naik tuh pangkatnya. Yang tadinya kita cuman kelas dosanya, seumpama kelas dosa mandang pakai mata gitu, ih cakep tuh orang gitu, sekelas itu. Begitu semakin dekat kepada Allah, bukan mandang pakai mata, ceweknya nawarin ke kita, ceweknya nawarin. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak kalimat itu, cobaan semakin gede. Nah, karena itu perlunya kita berjamaah biar cobaan itu mengecil dengan banyaknya jamaah. Karena di antara jamaah ini ada yang khusyuknya 10%, ada yang khusyuknya 20%, ada yang khusyuknya 30%. Nah, dengan berjamaah full 10 tambah 20 tambah 90 jadi 100. Nah, kekuatan itu jadi besar. Nah, kemudian iblis dibocorin lagi, tapi ketika mereka sudah tergoda dengan dosa, aku dicelakakan lagi dengan apa? Dengan istighfar. Wa ahlaktuni bil istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi. Celaka lagi. Dan setelah itu iblis dendam lagi, nyari lagi perkara apa yang kira-kira bisa celaka nih manusia. Wa ahlaktuhum bil ahwa. Nah, ini terakhir nih senjata iblis. Aku celakakan mereka itu, hancurkan mereka itu dengan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka perbuatan mereka itu benar. Nah, kalimatnya gitu, hatta yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini dia. Jadi puncaknya kesuksesan syaitan adalah ketika orang sudah merasa tidak berdosa ketika dia melakukan dosa gitu. Itu puncaknya. Kalau kita kan masih berasa, alhamdulillah, ini dosa nih, astagfirullahaladzim, bohongin orang dosa nih, astagfirullahaladzim, masih berasa. Yang repot kalau perbuatan dosa udah nggak berasa. Nah, itulah puncaknya kesuksesan iblis. Termasuk masalah sholat. Sholat juga wajib dikerjakan berdosa. Nah, orang ketika dia tidak sholat dan tidak merasa berdosa, sukses tuh iblis godanya. Gitu. Kita kan sholat wajib, Pak. Umpama nggak sholat kan dosa gitu. Nah, ketika dia mengatakan, lu hilang sholat, gua mah kagak gitu. Kalau masih dibilang males, masih ada yang bela. Tapi kalau dibilang, dah lu yang sholat, lu kan banyak dosa, gua mah kagak gitu. Waduh, repot tuh, sukses tuh iblis. Nah, karena itu tarkul hawa ini dipelajari oleh orang-orang zuhud. Semua serba seperlunya gitu, seperlunya. Ya, iya Bu, paham kan ya Bu nih? Insyaallah Bu ya. Ini kajian hati soalnya, kajian ngebenerin akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian ini. Kemudian yang ketiga hurufnya dal. Dal itu adalah tarkud dunia. Tarkud dunia. Nah, ini pernah juga kayaknya sudah lewat. Tarkud dunia itu artinya dia meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Ini orang-orang zuhud itu sudah meninggalkan dunia. Kalau orang Hindu bilangnya orang-orang Brahmana, orang kita bilangnya para wali, al-asfiya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sudah meninggalkan dunia. Jadi 99% di hatinya kagak ada dunia sama sekali. Tuh, 99, bukannya 90, 99. Di hatinya sudah tidak ada lagi dunia. Itu tarkud dunia. Kalau kita berapa persen? Masih ada ya? Ada yang 10% dunianya, ada yang 50, ada yang full dunia.
Nah, ciri orang takut dunia itu dia nggak pelit orangnya. Orangnya nggak pelit cirinya. Karena ciri wali Allah itu cuma dua, akhlaknya baik dan nggak pelit gitu. Sakho. Cirinya itu. Makanya orang-orang yang sudah kelas wali itu dia nggak kenal duit biasanya. Kita nggak kenal duit. Jadi mau duit, mau dinar, mau emas, dia udah nggak kenal gitu. Tapi jangan belajar gaya-gayaan bu, nggak kenal duit, terpulang dari sini gue pengen jadi zuhud duit semuanya di rumah gue bagi-bagiin orang, lain itu urusannya. Kita nafsu namanya, mengamalkan dengan nafsu nggak boleh, karena ini tahapan-tahapan ini mesti ada, tadarruj namanya, tahapan-tahapan. Pertama belajar dikit 10, 20, 30 sampai benar-benar bukan nafsu yang mengerjakan, tapi yang mengerjakan ini kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dengan nafsu habis dengar ceramah begini langsung pulang ke rumah bagi-bagiin padahal lupa bayar kontrakan sama bayar mobil, akhirnya hancur gitu. Nah itu lihat dulu keadaannya. Jadi masing-masing itu punya tadarrujnya. Tapi kita niat kita tua ini suksesnya bukan macam-macam. Sukses tua kita pengen jadi orang zuhud gitu. Jadi orang zuhud sukses kita. Zuhud artinya anak-anak nanti menjadi generasi yang akan meneruskan, dan anak-anak nggak bisa kita paksain karena ini perjalanan spiritual kita sendiri. Nah, kita kan pengen begitu, sudah nggak ngereken perhiasan, udah nggak ngereken lagi makanan, udah nggak ngereken lagi dunia, pengennya gitu tuanya kita. Kenapa? Karena ntar begitu kita meninggal dunia itu semua sudah bukan lagi hawa. Meninggal dunia kita sudah bawa amal gitu. Ini cita-cita ngaji gini, cita-cita ke akhirat berarti. Di samping hati kita belajar ngerem, cita-cita ke akhirat bermanfaat. Nah dunia ini diantaranya adalah min sana'il khuluq wa min at-tana'um wa tawassu' fil ma'kul wal masyarib wal malabis wal masakin gitu. Jadi yang namanya dunia itu diantaranya adalah pujian manusia, pujian makhluk, populer, termasuk tuh pengen tenar, pengen populer, pengen dipuji gitu. Ya, dia buat casing yang bagus padahal dalamnya busuk gitu. Nah itu termasuk dunia. Kemudian tana'um, pengen serba enak, itu termasuk dunia. Wat tawassu' itu artinya pengen serba longgar, itu termasuk dunia. Jadi nggak pengen susah itu. Terus juga ngincer makanan yang enak dan minuman yang enak, lupa kepada anak yatim, fakir miskin. Nah, itu termasuk bukan nggak boleh, harus ada porsinya masing-masing. Dan juga termasuk dunia itu malabis wal masakin, pakaian dan masakin, tempat tinggal. Saya pernah datengin Kiai Buya Munfasir, ini cakep. Buya Munfasir itu di Banten, apa namanya itu, Kiomas apa kalau nggak salah di Banten. Itu beliau sudah takut dunia, saya lihat udah meninggalkan dunia. Beliau hanya tinggal di gubuk di atas kolam, sholatnya berjamaah dengan para santrinya itu 12 tahun mesti mondok sama dia kalau memang daftarkan diri, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kemudian saya lihat santri-santrinya pakaiannya alami semua. Dan Buya Munfasir rumahnya besar, gede rumahnya, tapi beliau sendiri tinggalnya di atas kolam di gubuk. Itu rumah peninggalan beliau waktu masih muda, istrinya yang nempatin dan anak-anaknya. Nah ini berarti ada stepnya. Oh perjalanan spiritual begitu ternyata. Nggak langsung dengar hadis, dengar keterangan kita daftarkan diri padahal belum mampu. Pelan-pelan sampai akhirnya beliau sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Buya Munfasir terkenal adalah Paku Banten Indonesia yang sekarang ini. Paku Banten Indonesia Buya Munfasir tuh. Dan setelah Buya Dumyati yang terkenal itu. Mereka orang-orang zuhud, hafiz Quran, kemudian sholat malamnya juga nggak pernah tinggal gitu loh. Sholat duhanya nggak pernah tinggal. Tamu banyak datang nggak boleh bawa handphone. Tamu datang ke sana, handphone mesti ditaruh. Kemudian macam-macam tamu yang datang berada di atas kolam gubuk itu. Ada satu pernyataan waktu itu datang seorang minta doa sama Buya Munfasir agar pesantrennya santrinya banyak gitu. Buya, saya di situ. Orang tua saya udah meninggal Buya. Saya tanggung jawab saya sekarang ngurusin pondok orang tua saya Buya.
tolong doa barokah Buya biar santri saya makin banyak gitu. Apa kata Buya? Satu santri yang kamu didik sampai dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada santri banyak mereka yang nggak mendapatkan ridhonya Allah. Itu Buya itu. Jadi kontroversial juga orang-orang soleh itu. Satu santri yang dididik mendapatkan ridho Allah sampai masuk ke surganya Allah itu lebih baik daripada banyak tapi justru Allah kagak ridho. Wailun lil alim minal atsba. Subhanallah itu hadis sekarang nggak populer Bu, disampaikan di Jakarta nih nggak populer. Karena orang Jakarta pengennya jamaahnya banyak, betul nggak? Majelis pengennya jamaahnya kumpul. Orang alim pada berlomba-lomba dikenal. Tapi Buya, wailun lil alim minal atba, kata Buya. Celakalah orang alim yang masih suka nyari pengikut. Itu kan kontroversial itu. Itu orang-orang soleh jujur gitu. Dia bukan promosiin, agama dibawa benar-benar supaya ente kenal sama Allah, nyaman sama Allah. Malah idza ra'aital alim haraba minan nas fatlubu. Perkataan Buya, kalau kamu ngeliat orang alim yang justru dia itu haraba minan nas, kabur, takut jamaahnya banyak, cari orang alim tersebut, fatlubu. Nah, Buya termasuk orang yang menghindar, padahal beliau itu ternama di Banten. Nah, itu namanya perjalanan spiritual gitu. Ya, kita tahu dan mudah-mudahan kita ditarik sama Allah menjadi hamba-hamba yang bukan hamba amatiran gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan Buya dipanjangkan usianya oleh Allah dan juga diberkahi segala amal perbuatannya. Kemudian wal maqalah al khamisah wasalasun. Langsung dah ke sini nih. Masya Allah. Ini ada ucapan dari seorang Qutbul Aulia. Qutbul Aulia itu artinya pemimpin para wali. Sultanul Aulia itu rajanya para wali. Kita kalau bisa dengar rajanya para wali, yang teringat oleh kita siapa Pak? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh dibaca Al-Jailani. Itu beliau gelarnya Sultanul Aulia, Qutbur Rabbani wa Ghausus Samadani, Imamul Ulama, Muhyiddin, gelarnya banyak banget. Jadi penghidup agama. Kemudian rajanya para wali, imamnya para ulama. Kenapa asal muasal beliau mendapat gelar Sultan Aulia? Ini asal muasalnya perlu kita belajar juga. Ternyata asal muasal waktu beliau itu belajar, dia punya dua teman yang sangat cerdas dan pandai. Temannya cerdas dan pandai. Ini cerita mungkin sering kita dengar juga berulang-ulang, tapi buat ngingetin. Nah, temannya ini ngajakin ziarah ke tempat wali Ghaus. Seperti saya tadi cerita Buya Munfasir lah, seumpama yang di Banten. Kemudian bertiga ini, Syekh Abdul Qadir Jani, Ibnu Saqqa sama Abu Asirun, beliau bicara, ngapain kita ke sana? Oh, saya pengen ngetes kewaliannya itu orang Ghaus yang ngaku wali. Yang dua ini niatnya pengen ngetes. Kadang kita juga diuji begitu tuh kalau diajak ziarah ke tempat wali. Nah, ini ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, dia niatnya ngambil barokah, nyari barokah sama silaturahim gitu. Sampailah dia ke tempat wali Ghaus tersebut, dengan mata batin wali tersebut terbukalah tujuan mereka bertiga. Sehingga dikatakanlah Anda berdua akan mendapatkan petaka nantinya gitu. Sedangkan kamu akan menjadi panutan umat, alim besar. Akhirnya berjalannya waktu, yang dua ini ternyata dia jatuh cinta sama seorang pemudi Nasrani dan menikah dan menggadaikan agamanya. Kemudian Abu Asirun ini dia menjadi raja, ngurus wakaf, dan dia salah gunakan harta, dia petaka celaka. Dan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang niat silaturahmi dan juga dia niat ngambil keberkahan, menjadi Sultan Aulia, menjadi rajanya para wali. Ketika itu Wali Ghaus mengatakan, nanti kamu
leher para aulia ada di bawah kaki kamu. Masya Allah. Itu kalau kita ke tempat wali-wali punya mata batin mata wali itu. Makanya diajarin kalau ziarah ke tempat para wali, kita minta sama Allah agar ditutup aib kita gitu. Allahumma astur auratana wa amin raw'ana, itu minta ditutup sama Allah. Karena wali itu ada yang punya mata batin. Mata batinnya tajam-tajam. Karena Allah punya urusan, itu langsung dibuka sama Allah mukasyafah. Ini orang kayak nonton film Indosiar lah. Kita nonton film Indosiar udah berulang-ulang kan. Kita tahu awalnya begini, nanti akhirnya begini nih. Ntar mantunya diusir nih gitu. Nah, aulia itu ada yang mukasyafah. Nah, orang-orang kayak begitu adalah disebut dengan asfiya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Apa kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrahu? Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu ada 4 macam. Manusia itu ada 4 macam. An-nasu tanqasimu ila 4 aqsam. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasa sirrahu. Pertama, rajulun la lisanun lahu wala qalbun. Manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Maksudnya bukan lidahnya kagak ada. Ada lidahnya tapi nggak pakai ngomong dulu, main bantai aja gitu. Ada nggak yang begitu? Main bantai aja nih, cacat gitu. Hatinya kagak ada. Anak kecil dibantai, perempuan yang nggak berdosa dibantai. Itu ada yang begitu, Pak. Rajulun lisanun la lisanun lahu wala qalbun. Antum mungkin pernah dengar cerita kekejian Hulagukan, Genghis Khan, Ustaz. Itu kan kejinya luar biasa Genghis Khan. Itu kalau misalnya ingin menguasai satu wilayah, itu nggak pakai surat menyurat, langsung dibantai wilayah tersebut. Habis, mau anak bayi, perempuan yang nggak berdosa dibantai habis sama Hulagukan. Tentara Mongol yang terkenal pembantaian umat Islam yang terjadi di Baghdad, 1.800.000 orang Islam itu mati. Itu sampai ada ulama yang protes sama Allah. Dia protes sama Allah. Ulamanya gurunya Ibnu Katsir lagi, penulis karya Ibnu Katsir, antum baca itu. Itu ketika dia ke Mesir, dengar cerita pembantaian umat Islam di Baghdad oleh Hulagukan, Genghis Khan dan keturunan pasukannya yang sangat keji dan bengis. Itu dinanya begini sama Allah, ya Rabb, kaifa hadza? Ya Rabb, kok begini? Anak-anak kecil pada mati. Waman la dzambala, orang-orang yang berdosa juga pada mati. Kaifa? Kalimat kaifa keluar. Padahal nggak pantas seorang alim itu keluar dari kalimatnya kaifa. Bagaimana? Nggak pantas orang alimnya, nggak pantas. Imannya berarti belum mantap gitu. Kaifa. Nah, ini akhirnya beliau nggak ada jawaban, dari mimpilah jawabannya gitu. Jawaban dari mimpi, apa jawabannya? Nah, jawabannya yang jadi pelajaran kita umat Islam nih, bahwa kita tidak boleh protes sama Allah. Da'il i'tirad famal amru laka. Tinggalkan protes. Itu bukan urusan ente, kata Allah gitu. Famal amru laka, itu bukan urusan ente. Wala amru fi harakatil falak, bukan urusan ente juga tentang urusan alam semesta. Betul nggak, Pak? Emang urusan kita, planet Mars, planet Jupiter, planet Pluto, Andromeda, galaksi di langit nih, emang urusan kita? Tentremnya alam semesta, atmosfer begini berjalan dengan rapi aturan Allah, emang urusan kita? Bukan urusan kita. Kata Allah, la tas'al an fi'lih, jangan kau tanya perbuatannya Allah gitu. Akhirnya ulama tersebut kemudian dia tersadarkan, oh saya nggak boleh tanya, emang nih urusannya dia dah. Ternyata generasinya Genghis Khan, Hulagukan, sampai ke generasi kelima Abu Said, itu seluruh keluarga besarnya dan pasukannya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya panjang tuh cerita. Nah, ini model orang kayak itu tuh, la lisanun lahu wala qalbun. Enggak punya lisan, enggak punya hati. Al-Gojo yang ada di Mekah tuh, kalau kita umroh atau kita ke sono, kita ngelihat di masjid pondok apa itu, masjid Jumat ya, Pak. Itu antum lihat main tebas aja itu. Karena itu eksekutor, memang ada perintah dari negara. Itu masih ada perintah, tapi kalau para Mongolian tuh Genghis itu udah nggak ada perintah, pokoknya abisin. Itu ada model manusia yang la lisanun lahu wala qalbun wa huwal asi al-ghurrul ghabi. Itulah pelaku maksiat
yang tertipu dan yang sangat bodoh. Itu. Fahzar antakuna minhum, waspada kamu termasuk mereka. Waspada termasuk mereka. Kalau kita masih pakai lisan dah bilangin ya. Misalnya ada yang ngontrak kita pakai lisan dah, kapan lu mau bayar gitu kan. Nah, tanda ini udah tanggalnya nih, bayar dong. Kalau nggak punya lisan kita main matiin aja itu lampu, air kita matiin. Ya, masih ada jangan wahdar antakuna minhum wala taqum fihim fa innahum ahlul azab. Jangan kamu duduk campur bersama mereka. Kenapa? Karena mereka itu ahlul azab. Mereka itu adalah orang yang tertimpa azab. Yang kedua, wa rajulun lahu lisan bila qalbun. Orang yang punya lisan tapi nggak punya hati. Itu yang kedua. Fayantiku bil hikmah. Dia ngomong hikmah tapi nggak diamalin. Yad'un nas ilallah. Mereka mengajak orang kepada Allah Ta'ala, tapi dia sendiri yafirru minhu. Dia lari dari Allah. Fab'ud minhu. Kalau ketemu orang kayak begitu, menjauh kamu darinya. Li'alla yakhtifuka biladhili lisani, supaya kamu nggak tersambar dengan manisnya ucapannya. Tuh dia tuh ngomongnya bagus tapi sholat mah kagak ya, itu dia. Fatuhrikuka naru ma'asih, kemudian dia itu akan tersambar, terbakar dengan api maksiat-maksiatnya. Itu yang kedua. Wa yaqtuluka baina qalbih, dan kamu akan jadi orang yang terbunuh di antara hatinya. Hati-hati, ada orang modelnya kayak begitu, ada lisannya bagus tapi nggak punya hati, gitu, nggak punya hati. Saya dengar kalimat ini ingat orang Sunda. Orang Sunda itu hati-hati gitu kan. Tapi mohon maaf nih, bukan mencela, bukan mencela orang Sunda, bukan itu. Kalau orang Betawi kan nggak begitu, Pak. Orang Betawi apa adanya dan ada apanya juga kalau ngomong kan. Emang masing-masing ini punya karakter ya, wilayah itu. Bener-bener tuh. Ada orang Jawa belangkon gitu kan, belakang kepelannya, depannya buka gitu. Ada Betawi golok di depan gitu. Lu sopan gua segen gitu. Lu arogan gua lawan. Betawi kan gitu. Lu sopan gua segen, lu arogan gua lawan. Tapi ada orang yang senyum-senyum, "Hei, apa kabar?" Iya, akhirnya celep mati gitu. Lah bila qalbun tuh. Kalau Betawi, ayo lu sopan gua segen. Lu lawan, ayo gua jual, lu beli, ya, lu jual gua borong gitu. Depan langsung kita tantangin. Itu gentleman kayak begitu. Tapi jangan sampai kita senyum-senyum, iya, tapi di hati kita ntar lengah kita bunuh. Nah itu hati-hati sama orang gitu. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hati-hati sama orang seperti itu. Ada orang itu ustadznya bagus, iya, akhirnya dipulang di rumah disantet ke ustadz. Ada kiai Betawi ceramah di saya nggak sebutin namanya, daerah sana gitu. Daerah sana. Cuman gara-gara nyebut amplopnya dikit, disantet 6 bulan jatuh. Cuman gara-gara ngomong ya 2 juta jauh-jauh, gua depan rumah gua aja 2 juta, jauh-jauh 2 juta, didengar sama nenek-nenek, disantet. Nenek-neneknya baik, disantet, joprak 6 bulan, kiainya sakit. Kemudian nenek-neneknya ketemu, diambil, dibuang ke laut, nongol lagi. Sakti juga tuh nenek-nenek itu. Tapi kita disuruh hati-hati. Emang ada orang kayak begitu. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, rajulun lahu lisan wala qalbun. Ada orang yang punya lisan tapi nggak punya hati. Baik ngomongnya tapi hatinya pendendam gitu. Yang ketiga, ada rajulun lahu qalbun bila lisan. Ada orang punya hati tapi nggak bisa ngomong. Hatinya cakep banget. Kalau orang punya hati berarti itu hatinya cakep, bersih. Tapi ini nggak bisa ngomong. Ibu, bapak, yang diem nih, itu punya hati, tapi nggak bisa ngomong. Bukan nggak bisa ngomong dia bisu, bukan. Dia tahan. Kenapa? Karena dia mukminun. Satarahullahu ta'ala an khalqih. Orang mukmin yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Dia hanya sibuk basaruhu bi'uyubi nafsih. Dia hanya menyibukkan dengan aib-aib dirinya. Dan dia hanya sibuk dengan
aib-aib dirinya, wa nuru qalbih, dan kenikmatan cahaya hatinya, wa arrafahu ghawailu mukhalatatin nas, dan dia tahu bahayanya bercampur dengan orang banyak, dan dia tahu juga omongan itu akan dihisab sama Allah, sehingga dia nggak mau menyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Fahada, orang seperti ini adalah rajulun waliyullah ta'ala, orang yang disebut dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, mahfuzun fi sidrillah, orang tersebut dijaga dalam penjagaan Allah ta'ala. Fal khairu kulul khair indah, kebaikan banyak padanya. Wa fadunaka mukhalatatuhu wa khidmatu fa yuhibbukallah, maka hendaklah kalian bercampur dengan orang tersebut, bergaul, dekati orang tersebut, kemudian berkhidmahlah, melayani orang tersebut, kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kalau sama waliullah kita itu diajarin, tugas kita kalau ziarah ke tempat waliullah jadi pelayannya wali, jangan kita dilayani, udah kita jadi pelayannya waliullah agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila, orang yang belajar, mengajar dan mengamalkan ilmunya. Siapa orang tersebut? Al-alim billah, orang tersebut adalah orang alim, makrifat kepada Allah. Istauda Allah qalbuh, Allah telah menitipkan di hati orang tersebut ilmu, gharaib ilmu, wa syaraha sadrah, dan orang tersebut dilapangkan dadanya oleh Allah untuk apa? Liqabulil ulum, untuk menerima ilmu-ilmu yang akan diberikan. Fahdhar an tukhalifahu wa tujanibahu, maka waspadalah kalian kalau ada orang tersebut, janganlah sampai kalian berselisih dengannya dan menjauhinya serta meninggalkannya. Ar-ruju' ila nasihati, selalulah kita kembali kepada nasihatnya. Itu dikasih tahu orang tuh 4 tuh. Yang kedua bagus, yang 2 ke atas tadi itu hati-hati. Nah, kalau kita misalnya ada orang alim yang dia mengajar, dia belajar dan mengamalkan ilmunya, itu disuruh kita merapat kepadanya gitu. Mudah-mudahan nih kita ini lagi dekat sama orang alim, yaitu Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini orang alim. Walaupun orang yang nggak ada, kitabnya kita pelajari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari karya beliau. Kita baca Fatihah untuk beliau. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pagi hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kitab Nasul Ibad, ini kitab yang sangat bagus mutiara-mutiaranya, dan tidak ada yang kita harapkan kecuali taufik. Artinya anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua belajar sama-sama. Saya hanya menjadi penyambungnya saja. Kalau tadi saya katakan kalau tasawuf itu ngebenerin akhlak, kalau fikih itu ngebenerin ibadah. Jadi mudah-mudahan kita disempurnakan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.